Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi khususnya dan untuk kaum muslimin jamaah salat Jumat pada umumnya. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengoreksi apakah ucapan kita tentang ketakwaan ini betul sudah kita miliki atau tidak. Karena takwa ini bersumberkan pada kecintaan kita kepada Zat yang Maha Kasih, pada Zat yang Maha Agung, pada Zat yang Maha Besar, yakni Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini juga berlandaskan pada kehaibahan kita, kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa ini berasaskan atau bersumberkan atau berlandaskan pada ketakutan kita kepada Zat yang memang layak untuk ditakuti. Maka saudaraku, kalau asas ketakwaannya ini tidak ada, omong kosong kita bicara takwa. Kalau asas cinta kita kepada Allah tidak ada, omong kosong kita kalau kita bicara takwa. Kalau asas kehaibahan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha memberi rizki, Zat yang Maha mengurus kita, ketidakyakinan kita kepada Allah sebagai Zat itu, sebagai Rabb itu, maka omong kosong kita bicara takwa. Kalau kita juga tidak merasa takut, padahal kita paham betul sepaham-pahamnya bahwa Zat yang patut dan layak, yang hak ditakuti itu adalah Allah, kemudian kita tidak punya rasa itu, omong kosong jika kita bicara takwa. Karena orang yang mau sholat, yang mau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena satu, cintanya dia kepada Allah. Dua, karena dia percaya betul kepada Allah bahwa Allah Zat yang Maha menjaga dirinya, Zat yang menjamin dirinya dunia dan di akhiratnya. Dan yang ketiga, karena dia yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, Maha dahsyat siksaannya, Zat yang wajib kita takuti adanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi daripada kita omong kosong tentang ketakwaan, maka silakan koreksi diri kita masing-masing. Bahwa semua kemaksiatan, semua ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena sumber ketakwaan yang tidak ada. Kita bicara cinta, tapi nyatanya kita tidak mau berkorban demi kecintaan kita. Kita bicara takut, tapi nyatanya kita tidak takut kepada Allah. Kita tidak berani meninggalkan riba karena kita bukan takut kepada Allah, kita takut miskin. Padahal kita yakin, seyakin-yakinnya Allah Zat yang Maha memelihara kita, Zat yang menjamin rizki kita. Kalau itu tidak kita miliki, namson, omong kosong. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, menanamkan kecintaan kita kepada Allah, menanamkan rasa takut kita kepada Allah, menanamkan rasa haibah kita kepada Allah. Dan sudah lama kita diuji, sudah lama kita diuji. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum
hatta kuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah kalian beriman, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman sampai aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada diri sendiri, dan daripada semua manusia. Rasulullah berbicara itu ketika beliau masih ada. Ketika beliau masih ada. Maka ketika beliau tidak ada, siapa lagi yang harus kita cintai melebihi diri kita, melebihi orang tua kita, melebihi anak kita, dan melebihi manusia pada umumnya? Siapa lagi yang harus kita bela mati-matian, yang harus kita cintai mati-matian? Tentu ismah agama ini, kehormatan agama ini. Dan demi Allah saudaraku, jika agama ini tegak karena kehilafahan, maka khalifah itulah adalah orang yang harus kita lebih cintai daripada diri kita sendiri. Karena kita paham, runtuhnya kehilafahan bukan tidak ada ulama. Runtuhnya kehilafahan bukan tidak ada masjid. Runtuhnya kehilafahan bukan kurangnya pesantren, perguruan tinggi, bukan. Semakin banyak kehilafahan itu. Tapi runtuhnya kehilafahan karena kita tidak punya khalifah. Dan sekarang khalifah kita menderita di penjara, kemudian kita bersenang-senang pada hari ini. Demi Allah, kehormatan kita sudah diinjak-injak. Bukankah kita paham sepaham-pahamnya? Satu orang muslim saja yang dihinakan gara-gara jilbab saja. Bukankah pada zaman Al-Mu'tasim billah terjadi peperangan gara-gara seorang muslimah yang ditarik jilbabnya? Terus bagaimana manusia biasa saja seperti seorang muslimah dihina, terjadi peperangan, penumpahan darah? Bagaimana dengan khalifah kita yang dihinakan? Ya, kita tidak bisa berharap kepada orang-orang lain yang belum mengakui beliau sebagai khalifah. La yu'minu ahadukum. Kalian tidak beriman sampai kalian mencintai khalifah melebihi diri kalian, melebihi anak-anak kalian, melebihi orang tua kalian. Kehormatan Islam terletak pada kepalanya, terletak kepada pemimpinnya. Kita lihat coba yang lain-lainnya, betapa dijaganya seorang pemimpin. Presiden dikawal kemana-mana, bentengi kemana-mana, siapapun itu, raja-raja juga yang lainnya. Kenapa umat Islam tidak sadar bahwa mahkota, bahwa kehormatan kita terletak kepada pemimpinnya? Kalau pada zaman Rasulullah SAW mereka membentengi Rasulullah dari hujan panah pada perang Uhud, mereka lindungi Rasulullah SAW dengan nyawa mereka, dengan jiwa mereka, karena Rasul pada saat itu adalah pemimpin mereka. Sekali lagi, sekarang memang tidak ada Rasul. Tapi bukankah kita paham bahwa sistem kepemimpinan nubuah itu dilanjutkan oleh sistem kepemimpinan khilafah, yakni khalifah? Mengkosong jika kita bicara tentang takwa, Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi memberikan hidayah kepada kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, keterlenaan kita. Bukan hanya khalifah sebetulnya, ya. Saya menyampaikan
khalifah saja kita diam, apalagi yang lain-lain. Apalagi orang-orang biasa. Apalagi rakyatnya. Diseret, dibunuh, diinjak-injak, dipenggal lehernya, dikeluarkan jantungnya. Kita tetap akan diam. Kenapa buktinya? Kita tahu dalam jasad kita, dalam diri kita ini bahwa kehormatan tertinggi itu adalah kepala. Kita paham kan? Sedikit saja kepala kita dielukkan, didorong, kita akan marah. Karena kita paham bahwa kepala itu kehormatan diri kita. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Surat al-iman rahimani wa rahimakumullah jami'a. Jadi sekali lagi, yuk kita hanya bisa introspeksi diri, memuhasabah diri. Sebentar lagi kita berpuasa, bertemu dengan 1 bulan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentarbiah kita, mendidik kita agar kita menjadi insan-insan yang memang mencita-citakan kematian yang syahid. Perlu diketahui saudaraku, kematian syahid itu adalah kematian yang berdarah-darah. Kematian karena insiden. Bukan kematian yang duduk di sini, bukan. Kalau antum mencita-citakan syahid itu pasti berdarah-darah. Apakah itu di medan perang, apakah itu di jalan fisabilillah. Mati syahid itu karena insiden. Bukan karena kita berbaring. Dan itu yang dicita-citakan oleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.